pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga seorang artis cantik yang pernah punya konflik, Ovi Sofianti. Selamat malam Ovi. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Iya. Namanya manusia kadang-kadang kita kan berbeda pendapat, berbeda penilaian. Iya betul. Sama sahabat, sama teman, akhirnya jadi konflik. Atau bahkan sama keluarga. Kamu pernah gak punya pengalaman kayak gitu? Pernah sih tapi udah lama, tapi sekarang Sama sudah. siapa? Ya waktu itu sama partner yang kemarin. Sempet konflik juga. Terus sama keluarga juga. Pastilah. Partner yang kemarin itu kenapa sih awal konfliknya? Selesai gak sih? Enggak sih. Ya biasanya kan kalau apalagi sama cewek sama cewek ya gitu kan. Kasih paham. Gitu aja sih. Terus akhirnya konfliknya sampai melebar. Enggak juga sih. Sampai kayak gimana tuh? Sampai gak teguran, gak teleponan. Sebenarnya sih kalau cuma konflik cewek sama cewek, biasanya kan kalau Ovi lebih diem orangnya ya. Ovi lebih diem, terus temennya gitu ya, partner Ovi ini yang ngomong gitu. Terus cara menyikapinya Ovi gimana? Milih diam? Milih diem, soalnya kalau Ovi ngomong takut malah makin lebar gitu. Jadi ya udah, Ovi minta maaf, dia juga minta maaf, ya udah clear gitu. Udah sama-sama minta maaf, tapi mengakui kesalahannya kan? Iya sih, dia bilang ya udah kita sama-sama salah. Mudah-mudahan pasti ke depannya ini gak terulang, tapi setelah Iya. ada baikan lagi gitu lah katakanlah ya. Jadi sama seperti sebelumnya apa enggak? Enggak sih, sekarang malahan udah jarang kontak sih, udah jarang ketemu gitu. Jadi gak sama lagi ya? Enggak. Oke baik, Ovi, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Ya, oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku kecewa dengan ibunya karena gila harta. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Marta. Silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam, Marta. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Mbak Marta ceritakan? Jadi gini, Mas. Saya ini bingung banget karena di rumah tuh saya ini disuruh nikah terus. Karena ibu saya tuh gila harta banget. Kok bisa bilang gitu? Tahu dari mana ibu kamu nyuruh nikah? Mungkin untuk kebahagiaan anaknya kali. Enggak, dia masalahnya gini, saya udah 2 tahun, saya udah 5 kali menikah. Hah? Iya, 2 tahun 5 kali nikah? iya, nikah, cerai, menikah, cerai gitu. Menikahnya atas dasar cinta? Enggak, ya itu karena saya dipaksa banget sama orang tua saya, sama ibu saya untuk menikah karena ibu saya memang ingin gila harta gitu. Carinya cuma uang aja. Bener. Masalahnya saya nggak pernah cinta sama yang saya nikahkan itu, yang menikah dengan saya. Saya nggak cinta dengan dia. Cuman ya itu Iya, maksudnya... Oh, jadi selama ini kamu nikah, ibu kamu tuh ikut kamu? ikut. Gitu. Sebenarnya kamu datang ke sini untuk apa, Mbak Marta? Aku mau aku mau ceritain kisahku gitu. Kamu ada harapan tertentu nggak? Mungkin mau supaya ibu kamu terbuka hatinya, Iya, supaya nggak benar. nyuruh kamu kawin lagi gitu? Iya, saya pengen nikah dengan orang yang saya cinta dan Kamu dia punya pacar? Saya punya pacar. Ada orang yang kamu cintai? Ada. Oke, ibu kamu tahu soal dia? Saya nggak berani kasih tahu karena kan saya nggak mau, masalahnya pacar saya tuh nggak banyak uang yang kayak kemarin Jadi saya ibu nikah kamu gitu. nggak tahu dan ibu kamu masih pengen kamu kawin dengan orang lain lagi dong? Iya. Sampai nggak tahu saya juga dia misi dia apa, pokoknya saya nggak dibolehin menikah
dengan orang yang nggak ada, istilahnya nggak ada materinya. Ada niat untuk ngawinin kamu lagi memang ya? Udah pasti ada. Pacar kamu tahu soal ini? Nggak tahu. Selama 5 tahun menikah, kamu tidur sama suami kamu? Terkadang sih. Oke. Kamu bahagia nggak sebenarnya bersama suami-suami kamu? Nggak, karena ya saya nggak cinta gitu, Mas. Kamu ngeliatnya gimana? Ya kalau pribadi Ovi sendiri sih, Ovi nggak akan mau walaupun misalnya jadi anak durhaka gitu kan, kita juga berhak untuk bahagia sama pilihan kita masing-masing gitu sih. Baik, oke. Marta, kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Kita sama-sama cari solusinya. Mudah-mudahan kamu bisa bahagia hidupnya dengan pasangan pilihan kamu. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Dan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Marta, dengan tanggal lahir 10 Juni 1992 dan mendiami nomor rumah 29. Sosok wanita yang pasrah akan ujian dalam cobaannya. Hatinya sangatlah lemah, namun kepribadiannya sangat baik. Saya melihat bahwa adanya sebuah masalah yang cukup rumit terjadi dalam hidupnya. Saya merasakan bahwa ia dikelilingi oleh hawa negatif, namun tidak bisa merasukinya. Selamat malam, Roy. Marta, dengan tanggal lahir 10 bulan 6 1992 dan 29 nomor rumah. Marta ini dipaksa menikah oleh pasangan pilihan ibunya. Jadi dia ini selama 2 tahun terakhir sudah menikah sebanyak 5 kali. 5 kali menikah. 5 kali menikah, tapi sudah cerai. Ini untuk mendapatkan harta gunung ini, mendapatkan harta dari suami-suaminya. Dan sebenarnya Marta ini punya pasangan yang dia cintai, tapi nggak berani dikenalin ke ibunya karena memang bukan seperti tipe ibunya yang punya harta. Ya, jadi nggak ada materi. Nah, makanya Marta datang ke sini sebenarnya ingin cari solusi gimana caranya supaya ibunya mungkin bisa mengerti, bisa terbuka hatinya, dan Marta bisa melanjutkan hidupnya sendiri dengan bahagia bersama pasangan pilihannya. Baik. Sangat-sangat cukup rumit ya bagi saya untuk melihat Marta. Marta sendiri juga iya aja lagi. Gak bisa ada pertentangan. Menentang. Karena saya takut. Pekerjaan ibu kamu apa sehari-hari? Sehari-hari dia suka arisan gitu. Arisan sama teman-temannya. Ya mungkin karena itu kali ya. Orang-orang yang dijodohin ke kamu itu umurnya lebih tua? Lebih tua, udah pasti lebih tua. Jauh lebih tua. Ada yang duda, mohon maaf. Udah. Ada yang istri ada. Ada yang beristri juga? Ada. Satu. Aja Terus ibu kamu tahu nggak sebenarnya kalau kamu mau bahagia? Atau jangan-jangan di mata ibu kamu ya kamu senang-senang aja soalnya? Aku udah bilang, aku nggak bisa Bu begini terus.
yang kedua ini ada rumah yang kita tempatin. Kamu tinggalin berdua. Tinggal berdua dengan ibu saya. Padahal kamu tahu kalau kamu tuh dia. Tapi ya saya nggak berpikir sampai sepanjang itu, Mas. Karena ya saya ngikutin dia aja. Namanya orang tua kan, dia mau apa ya saya ikutin. Saya nggak tahu kalau bakalan begini, dan nggak tahu bakal ada masalah apa lagi nanti untuk kedepannya, saya nggak tahu. Udah dikasih berontak gitu sama Nggak tahu saya pengen berontak. Saya takut ditinggalin karena ya saya hanya berdua aja dengan dia. Kamu datang ke sini sama mama kamu. Datang ke sini. Kamu ajak. boleh saya lihat juga. Langsung. Boleh. Mama kamu tahu kamu kesini untuk bicarain soal ini. Tahu? Tahu soal 5 kali pernikahan? Kalau yang itu saya Nggak tahu. nggak tahu. Oke. Siapa namanya? Bang Franky, ada ibu nggak di depan? Kalau ada, minta tolong Bang Franky dibawa masuk ke dalam. Selamat malam. Oke. Saya di mana? Masih sini. Oke. Luar biasa. Iya, silakan Ibu. Iya, Selamat makasih. datang. Bu. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ibu, anak ibu namanya kita ganti dengan nama samaran, namanya Marta. Iya. Ya, untuk menyembunyikan identitasnya. Betul. Ibu juga namanya kita ganti jangan ya. Kita ganti Ibu Ayu. Ayu. Ibu Ayu Ya, sayang sama anaknya. Ya, pertanyaan yang ini ya sebenarnya ya bahasa mana ada orang tua nggak sayang sama anak ya. Tapi Pasti, sayang ya. kan Ibu ya. pasti saya sayang sama anak saya dan pengen yang terbaik buat anak saya. Oke. Ibu punya mimpi nggak buat anaknya? Biasanya orang tua kan ada mimpi buat anaknya gitu. Saya pengen anak saya begini, saya pengen anak ini. Apa mimpi Ibu untuk anak Ibu? Saya hanya pengen anak saya itu sukses dan anak saya itu hidupnya terpandang. Jadi bisa dilihat sama orang. Dengan cara gimana tuh? Ya dengan cara saya nikahkan dia sama cowok-cowok yang banyak uangnya gitu. Cowok-cowok. Iya, laki-laki yang banyak uangnya. Seperti itu, Mas. Sama aja bukannya kamu putri kamu ke cowok-cowok yang banyak uang ya bukan? Enggak dong. Karena kan di sini kan kita nikah resmi. Kalau itu tidak ada nikah. Ketika menikah resmi kemudian 2-3 bulan langsung perceraian muncul dan itu selalu datang secara berkala. Iya, betul. Karena kan tidak ada kecocokan antara anak saya dengan suaminya. Ya gimana nggak cocok orang dijodohin. Berarti selama ini Ibu jodohin dengan pilihan Ibu bukan pilihan dia. Iya, betul. Jadi cerai itu juga atas saran Ibu. Iya, karena di antara mereka itu sudah tidak cocok lagi. Kenapa nggak Ibu biar itu menjajakan dulu, biar mereka saling kenal, supaya nggak ada perceraian gitu? Karena apa ya, Mas ya, si suaminya itu setelah menikah, itu keadaannya kan bangkrut, ya kan? Nah setelah bangkrut, otomatis kan anak saya gimana bisa hidup, melanjutkan hidup? Otomatis saya suruh cerai. Setelah itu saya suruh nikah lagi sama orang yang kaya lagi seperti itu. Jadi agar hidup anak saya itu terus berjalan. Oh, agak mata duitan ya tante. Ya namanya juga kita hidup, Mas Roy, gitu loh. Jadi harus berjalan. Oh, miskin lagi nih yang sekarang harus kawin lagi dengan orang yang kaya lagi gitu ya. Iya,
terus berulang sampai 10 kali dan 20 kali mungkin. Ya seperti itu Mas Roy. Karena di sini hati saya itu, saya pengen yang terbaik buat anak. Emang kalau ada pria kaya dapat uang itu satu-satunya sumber kebahagiaan tuh uang ya, Bu? Kalau untuk zaman sekarang iya Mas. Karena kan kita realita aja deh Mas, tanpa uang ya kita tidak bisa hidup gitu. Ya mungkin itu betul. Tapi kan percuma punya uang kalau nggak bahagia gimana, Bu? Iya. Kan tergantung Bisa manusianya bantu juga. Bu Gimana pernah cara tanya nggak anak menyikapi. ibu bahagia atau enggak? Saya yakin dia bahagia karena dia itu memiliki segala-galanya. Maaf Tanya Ibu, dulu, Bu. ini pertanyaan saya belum dijawab dengan Ibu ya. Ibu pernah nanya nggak apakah anak Ibu bahagia? Oh belum, Belum pernah. belum pernah. Menurut Ibu dia bahagia? Saya yakin bahagia. Ibu nggak mau tanya langsung. Ya, dan saya yakin nggak perlu karena saya rasa dia itu dengan bergelimang materi pasti mereka itu maksudnya dia itu bahagia gitu. Marta saya mau tanya, selama ini dijodohin 5 kali pernikahan, kawin cerai, bahagia nggak? Saya merasa Marta sangat ingin menolak, namun ia tidak berdaya. Saya melihat sang ibu melakukannya semua karena dirinya terancam. Saya sebenarnya nggak bahagia, Bu. Anaknya aja bilang nggak bahagia. Cuman aku nggak mau kalau ibu tinggalin aku. Kan ibu kan pengen yang terbaik buat kamu Marta. Makanya ibu pengen kamu itu nikah sama orang kaya. Kalau kamu nikah sama orang kaya, otomatis kamu kan bergelimang harta. Tidak miskin seperti kita dulu gitu loh Marta. Tapi itu tua, itu aku nggak cinta dengan dia, Bu. Marta, yang penting kan ada uangnya Marta. Banyak uangnya itu orang. Si tante mata duitan nih. Kenapa saya mau menjodohkan anak saya dengan pria satu ini yang kaya? Karena saya pengen anak saya itu terjamin hidupnya gitu. Iya, saya tahu. Tapi Itu aja gitu. terjamin hidupnya tapi hatinya tidak bahagia. Hidup bersama orang asing. Kalau cinta itu kan gini loh Mas Roy. Gimana? Jadi apa namanya kalau kata orang Jawa mah saking tresno jalan apa sih gitu. Jalan Iya seperti itu. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin nanti juga kan di antara mereka kan akan tumbuh rasa cinta itu Mas Bayu. Seperti itu. Pertanyaan Kenapa nggak Ibu aja yang nikah? Kalau saya kan udah berumur Mas Bayu. Jadi kan lebih baik Marta aja yang masih muda gitu kan. Toh cowok-cowoknya juga sukanya sama Marta bukan sama saya Mas Bayu. Seperti itu. Oke, Ibu ada rencana untuk menikahkan anak Ibu lagi? Iya, Siapa? dengan teman saya. Seumuran Ibu? Iya, betul. Orangnya kayak gimana, Bu? Ya, dia baik. Kok ibu nggak pernah Kalau ngomong? menurut saya, itu teman ibu sendiri kok. Tapi dia cukup